Pemirsa, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyapa petani saat kampanye di Pengalengan, Bandung, Jawa Barat. Anies membawa semangat perubahan untuk mengatasi masalah yang dihadapi petani, antara lain soal kelangkaan pupuk bersubsidi, kasus lahan, dan kredit usaha rakyat. Anies yang merupakan mantan Gubernur DKI Jakarta berjanji akan menjadikan reformasi kebijakan tata niaga pangan menjadi prioritas jika terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Jadi pagi hari ini di Pengalengan, ini tempat yang merupakan dataran tinggi. Tadi kita lihat catatannya sekitar 1.500 meter di atas permukaan laut. Tadi kami ikut sama-sama dengan para petani di sini untuk panen kol. Jadi ngobrol dengan para petani dan mereka menyampaikan yang menjadi permasalahan utama beberapa. Satu adalah soal pupuk, kelangkaan pupuk, apalagi pupuk bersubsidi, dan mereka menyampaikan bahwa sebaiknya sudah harus ada langkah baru untuk memastikan bahwa terjadi ketersediaan pupuk sesuai dengan kebutuhan yang ada di petani. Dan kebutuhannya sudah bisa diprediksi sebetulnya, karena siklus produksi itu kan dari tahun ke tahun sama, dari musim ke musim sama, tinggal suplai pupuknya. Lalu yang kedua, disampaikan juga di sini tentang pemanfaatan lahan. Ada lahan-lahan milik negara yang mereka ingin bisa gunakan agar mereka bisa berproduksi. Dan mereka mengharapkan untuk diberikan kesetaraan kesempatan dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di tempat ini. Yang dalam pantauan mereka, lahan itu sering tidak dimanfaatkan dengan optimal. Ini persoalan penting untuk kami, karena memang pada akhirnya tanah-tanah atau aset negara itu memang perlu dimanfaatkan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan rakyat. Apalagi kalau untuk kegiatan pertanian. Kalau untuk kegiatan pertanian artinya lahan itu menjadi lahan produktif yang bisa meningkatkan pasokan pangan kita. Lalu persoalan kredit. Kredit ini tadi disampaikan sulitnya untuk mendapatkan kredit. Walaupun secara peraturan itu KUR tidak memerlukan agunan, tapi dalam pelaksanaannya mereka mengeluhkan bahwa KUR itu tetap mengharuskan ada agunan, dan ini kerepotan di lapangan. Bahkan mereka mensinyalir ada kebijakan yang meniadakan sektor pertanian di dalam pemberian kredit. Ini sinyalemen yang mereka sampaikan. Jadi kami sampaikan juga kepada mereka, prioritas kita adalah reformasi tata niaga pangan. Karena produksi pangan kita sesungguhnya baik, tetapi tata niaganya harus dikoreksi supaya petani mendapatkan harga jual yang lebih baik, bagi konsumen yang menggunakan hasil-hasil pertanian, harganya juga bisa lebih murah. Jadi itu yang akan kita kerjakan sama-sama. Itu sebabnya di hari kedua ini kami sengaja datang ke Pengalengan, bertemu dengan para petani. Kami menyampaikan pesan bahwa persoalan pangan adalah persoalan prioritas utama kami. Itulah yang kami akan perbaiki sama-sama. Itu yang kami akan buat reform, sehingga harapannya nanti petani-petani bisa mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi, tapi juga keluarga-keluarga yang mengkonsumsi dapat harga yang lebih terjangkau. Yang disebut sebagai pertanian kontrak itu di mana mereka tetap berusaha di wilayah mereka, dan pemerintah justru melakukan intensifikasi atas aktivitas pertanian. Jadi sentra-sentra pertanian yang sekarang ada itu dijadikan sebagai mitra. Bisa BUMD, bisa BUMN, bisa swasta, tapi pemerintah menyiapkan regulasinya sehingga memungkinkan produk pertanian mereka itu langsung bisa diambil oleh masyarakat yang membutuhkan lewat badan-badan usaha itu. Kami melihat cara seperti itu akan lebih adil, karena mereka yang selama ini berpuluh-puluh tahun memang memproduksi pertanian. Kalau kita melakukan food estate, maka dana kita itu justru diberikan ke tempat yang baru, ke tempat yang dikelola oleh korporasi. Padahal dana yang sama itu kalau diberikan untuk kontrak farming, maka yang menerima adalah rakyat yang selama ini
bekerja senyatanya memproduksi. Jadi itulah kenapa kita memilih melakukan kontrak farming, supaya anggaran negara bukan malah dibuat ke tempat yang baru, tapi justru memberikan kepada mereka yang selama ini sudah bekerja untuk memproduksi pertanian. Di situ letak perbedaannya, ya. Itu hanya kondisi masyarakat, bagaimana dengan harga pangan, bagaimana lapangan pekerjaan, bagaimana dengan biaya hidup. Dan jawabannya bisa dikatakan hampir semua mengatakan situasinya sulit. Nah, kebijakan-kebijakan itulah yang akan diubah. Terkait dengan tata niaga, pangan, terkait dengan investasi di sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja. Investasi kita didorong tinggi, tapi di sektor yang tidak menyerap tenaga kerja. Nah, kita mau ubah investasinya didorong di sektor yang menyerap tenaga kerja. Jadi perubahannya seperti itu pada kebijakan-kebijakan. Karena kalau yang menjadi presiden wakil presiden memang sudah ada periodenya, tapi kebijakannya yang akan kita lakukan perubahan. Jadi kalau pendapatan meningkat, otomatis para buruh tani bisa mendapatkan lebih tinggi lagi. Nah, selama harganya masih rendah, ya mereka akan sangat sulit untuk bisa berubah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.